Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang default route dan floating static route. Di pertemuan kita sebelumnya tentang static route, kita telah membahas bagaimana sebuah router bisa melewatkan paket menuju ke tujuannya. Contoh pada topologi ini, agar paket dari masing-masing PC dalam topologi ini bisa dikirim ke remote network dari masing-masing router. Misal remote network atau network yang tidak tersambung langsung dengan router satu adalah ini, yang ini, lalu network ini, dan network ini. Maka di tabel routing router 1 harus dibuatkan routing entry untuk ketiga network tersebut. Demikian juga untuk router 2 dan router 3. Dibuatkan juga routing entry di tabel routingnya untuk semua network yang tidak tersambung langsung ke kedua router tersebut. Misal untuk router 2, remote networknya adalah network ini dan network ini. Sementara untuk router 3, remote networknya adalah network ini, dan network yang ini. Parameter routing itu adalah alamat tujuan atau destination address dan gateway. Nah, untuk alamat tujuan atau remote network bisa berupa IP address, network address, ataupun default route. Sedangkan gateway adalah alamat dari next hop atau router di depan router kita untuk menuju ke remote network. Misalkan bagi router 1, next hopnya adalah router 2 untuk menuju ke remote network ini, dan ini. Kita lihat tabel routing dari router 1. Untuk router 1 ini, isi tabel routingnya kita buatkan untuk ketiga remote network yang akan dituju. Routing entry yang pertama ini untuk melewatkan paket menuju remote network yang ini. Sedangkan routing entry yang kedua ini untuk memforward paket menuju ke remote network yang ini. Dan routing entry yang ketiga ini menyebabkan router 1 bisa memforward paket menuju ke network yang ini. Karena gateway-nya sama, maka tiga routing entry ini bisa kita ganti routing entry-nya dengan destinasinya default route. Nah, jadi ketiga routing entry ini bisa kita buat hanya satu ini saja. Jadi yang tiga ini kita hapus, sehingga isi tabel routing lebih sedikit. Tentu ini akan mempengaruhi performa dari router 1. Selain itu, default route ini juga digunakan untuk alamat tujuan yang tidak diketahui. Contohnya alamat host atau server di internet. Bagaimana jika tabel routing dibuat seperti begini? Ada routing entry dengan destinasi addressnya adalah network address seperti begini, ini tetap ada. Lalu ada juga dibuatkan destinasi addressnya default route. Kira-kira routing entry yang mana yang akan memforward paket, atau routing entry yang mana yang digunakan oleh router untuk melewatkan paket tersebut? Jawabnya, routing entry dengan default route sebagai destinasinya akan menjadi pilihan terakhir di tabel routing. Misal, kalau yang dituju itu adalah IP addressnya 192.168.21, berarti masuk ke dalam network ini, maka routing entry yang digunakan adalah routing entry yang pertama ini. Demikian juga jika yang dituju adalah 192.168.3.1, maka routing entry yang dibaca atau yang digunakan adalah yang kedua ini. Nah, misalkan jika yang dituju adalah alamat 11.11.11.1 yang tidak termasuk ke dalam network baris yang pertama, kedua, dan ketiga, maka routing entry yang digunakan adalah routing entry default route. Oke, sekarang kita akan praktekkan default route pada Cisco Packet Tracer. Pada topologi ini, yang akan menerapkan default route pada tabel routingnya adalah router 1 dan router 3. Kenapa? Karena bagi router 1 untuk mencapai remote networknya, ada tiga remote network bagi router 1, yaitu ini, dan ini. Gateway-nya sama, yaitu IP yang di sini. Lalu untuk di router 3, untuk mencapai remote networknya, yaitu network yang ini, dan ini,
gateway-nya bagi router 3 adalah IP yang di sini. Jadi walaupun banyak network, tapi gateway-nya sama. Sementara bagi router 2, kita tidak menerapkan default route. Kenapa? Karena remote network-nya menggunakan gateway yang berbeda. Oke, kita mulai mengkonfigurasi router 1 terlebih dahulu. Kita ganti display name router 0 ini terlebih dahulu. Klik config. Kita ketikkan sesuai atau kita beri nama sesuai dengan topologi, yaitu R1. Agar nantinya kita tidak ragu ini tampilan dari router berapa. Lalu kita mulai konfigurasi dari router 1. Klik CLI, enter. Kita sekarang berada dalam mode user. Nah, kalau tampilan awal ketika kita konfigurasi router tampilnya seperti begini, ini artinya router belum pernah dikonfigurasi atau telah dikonfigurasi tapi router tidak dilengkapi dengan konfigurasi dasar. Apa saja yang harus kita konfigurasi untuk konfigurasi dasar? Yang pertama adalah memberi nama perangkat atau memberi nama hostname. Tujuan pemberian nama perangkat ini adalah untuk membedakan dengan perangkat yang lain. Yang kedua adalah secure management access. Tujuannya adalah untuk pemberian password untuk hak akses router ini. Lalu yang ketiga adalah configure banner. Oke, kita mulai mengkonfigurasi dasar dari router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke mode privilege dengan perintah N, singkatan dari enable, enter. Untuk mengkonfigurasi kita harus masuk ke dalam mode global configuration dengan perintah configure, disingkat conf saja, terminal disingkat T, enter. Sekarang kita akan beri nama perangkat, perintahnya hostname. Beri nama perangkat sesuai dengan topologinya R1, oke, R1, enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi secure management access. Pertama kita akan beri password untuk privilege mode, perintahnya enable secret. Lalu beri passwordnya, contoh password di sini Cisco misalkan, enter. Lalu kita akan beri password lagi untuk kalau koneksinya melewati konsol dan melewati virtual terminal atau lewat SSH atau telnet. Kita beri password untuk konsol terlebih dahulu. Masuk ke mode interface konsol, line konsol 0, enter. Lalu kasih password, perintahnya password. Nah, passwordnya ini, enter. Login, exit. Selanjutnya password untuk virtual terminal, enter. Passwordnya ini, enter, exit. Berikutnya kita disable DNS lookup agar router tidak melakukan translasi command yang salah ketik. Perintahnya no IP domain lookup, enter. Terakhir konfigurasi banner, perintahnya banner message of the day, kasih pesannya Anda tidak memiliki hak akses, enter. Keluar dulu ke mode privilege, lalu kita simpan hasil konfigurasi ke file startup configuration dengan perintahnya copy running configuration startup configuration, disingkat start saja, enter, enter lagi. Oke, konfigurasi basic telah kita lakukan untuk router 1. Kita lanjut pemberian IP address untuk router 1. Kembali masuk ke mode global configuration dengan perintah conf t, enter. Lalu masuk ke mode interface. Interface yang akan kita beri IP address. Perintahnya interface, disingkat saja int. Nama interface-nya gig 0/0, enter. Baru IP address. IP address 192.168.1.254. Subnet masknya 255.255.255.0, enter. No shutdown agar interface aktif atau up, enter, exit. Kita masuk ke mode interface gig 0/1, enter. IP address 10.12.12.1 255.255.255
Untuk /30 angka terakhirnya adalah 252. Enter. No shutdown. Enter. Exit. Oke, selesai untuk pemberian konfigurasi dasar dan pemberian IP address untuk router 1. Sekarang kita pindah ke router 2. Router 2 dan router 3 telah dikonfigurasi sebelumnya, baik konfigurasi dasar maupun konfigurasi untuk IP address. Nah, sekarang bisa kita lihat. Enter. Ini buktinya bahwa konfigurasi dasar telah kita lakukan, yaitu untuk secure management access. Ini yang diminta adalah password untuk konsol. Ketikkan password untuk konsol. Enter. Lalu masuk ke privilege mode. Enable, enter. Nah, untuk masuk ke privilege mode juga minta password karena telah kita konfigurasi sebelumnya tadi. Kita lihat konfigurasi IP address. So IP interface brief. Versi lengkapnya seperti ini. So IP interface brief. Bentar. Lalu kita pindah ke router 3. Router 3 juga sudah dikonfigurasi. Minta password untuk konsol. Masuk ke privilege mode. Di privilege mode juga minta password karena tadi telah dikonfigurasi sebelumnya. Kita lihat IP address dari interface pada router 3. So IP interface brief. Enter. Oke, router 3, router 2 dan router 1 telah diberi IP address. Kita mulai mengkonfigurasi routing statik di router 1 menggunakan default route. Karena router 1 sempat beberapa menit standby, maka kita diminta login lagi. Ketikkan password untuk konsol. Masuk ke privilege mode. Sebelum mengkonfigurasi routing statik, kita verifikasi dulu koneksi router 1 dengan router 2. Kita ping IP router 2. 10.12.12.2. Enter. Coba lagi. Oke, sukses 100%. Nah, sekarang baru kita buat routing entry untuk default route pada router 1. Perintahnya IP route. Untuk default route, destinasi addressnya adalah 0.0.0.0. Untuk subnet masknya 0.0.0.0 juga. Lalu gateway adalah IP router 2, yaitu 10.12.12.2. Enter. Kita lihat show IP route. Nah, ini dia routing entry yang kita masukkan tadi. Lalu kita masuk ke router 3. Router 3 juga pakai default route. IP route 0.0.0.0. Untuk subnet masknya 0.0.0.0 juga. Lalu gateway bagi router 3 adalah ini, IP 10.23.231. 10.23.231. Enter. Keluar, kita lihat show IP route. Nah, ini dia routing entry yang baru kita masukkan tadi. Selanjutnya kita pindah ke router 2. Karena untuk routing ini, semua router harus menyiapkan tabel routingnya terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan pengujian. Router 2, ini dia. Nah, di router 2 kita tidak bisa pakai default route karena remote networknya menggunakan gateway yang berbeda. Oke, yang pertama kita buat network yang ini dulu. IP route 192.168.10.255.255.255.0. Gateway-nya adalah IP di router 1, yaitu 10.12.12.1. Enter.
Kita lihat show IP route. Nah, ini dia yang barusan kita tambahkan. Lalu untuk yang remote network yang kedua, yaitu yang ini. Satu 192.168.30.255.255.255.0. Gateway-nya adalah IP yang ini, yaitu 10.23.232. 10.23.232. Kita lihat show IP route static. Jadi yang kita tampilkan yang statiknya saja. Nah, ini dia routing entry yang telah kita tambahkan. Baris yang pertama ini untuk ke 192.168.10, lalu baris yang kedua adalah untuk ke 192.168.30. Sekarang kita pindah kerja ke PC. Kita mulai dari PC 3. Oke, PC 3 config. Nah, ini namanya kita ganti, display name-nya ganti PC 3 biar tidak meragukan. Di desktop kita tambah IP-nya di sini 192.168.31. Lalu gateway-nya adalah IP router 192.168.3.254. PC 2 kita ganti display name-nya. Lalu IP address-nya kita masukkan 192.168.21. Gateway-nya adalah IP router 192.168.2.254. Dan PC 1. PC 1, oke, desktop. IP-nya kita berikan 192.168.11. Lalu gateway-nya adalah 192.168.1.254, IP dari router 1. Oke, kita sudah memberikan IP address untuk semua PC yang ada, dan di tiap router telah kita berikan routing entry untuk tabel routing router masing-masing. Kita coba dari PC 1, buka command prompt, kita coba ping ke PC 2, ping 192.168.21. Oke, kita ulang. Nah, oke, ke PC 2 telah bisa ping dari PC 1. Kita coba ping ke PC 3. 31 IP-nya. Kita ulang lagi, ping ke PC 3. Nah, udah replay from. Berarti dari PC 1 telah bisa berkomunikasi atau mengirim paket ke PC 2 dan ke PC 3. Demikian tadi pembahasan tentang default route.